Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margi Prasetyo dari kelas 12 TITL 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar teori penerangan jalan umum. Yang pertama, fungsi penerangan jalan. Penerangan jalan di kawasan perkotaan mempunyai fungsi antara lain. Yang pertama, menghasilkan kekontrasan antar objek dan permukiman jalan. Kedua, sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari. Nomor 4, mendukung keamanan lingkungan. Nomor 5, memberikan keindahan lingkungan jalan. Poin yang kedua, dasar perencanaan penerangan jalan. Yang pertama, perencanaan penerangan jalan terkait dengan hal-hal berikut ini. Yang A, volume lalu lintas, baik kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan, seperti pejalan kaki, pengayuh sepeda, dan lain-lain. Yang B, tipikal potongan melintang jalan, situasi layout jalan dan persimpangan jalan. Yang C, geometri jalan seperti alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, dan lain-lain. Yang D, tekstur, perkerasan, dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan. E, pemilihan jenis dan kualitas sumber cahaya atau lampu, data fotometrik lampu, dan lokasi sumber listrik. F, tingkat kebutuhan, biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan lain-lain agar perencanaan sistem lampu penerangan efektif dan ekonomis. G, rencana jangka panjang, pengembangan jalan, dan pengembangan daerah sekitarnya. H, data kecelakaan dan kerawanan di lokasi. Kedua, beberapa tempat yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan penerangan jalan antara lain sebagai berikut. A, lebar ruang milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan. B, tempat-tempat di mana kondisi lingkungan horizontal atau tikungan tajam. C, tempat yang luas seperti persimpangan, tempat parkir, dan lain-lain. D, jalan-jalan berpohon. E, jalan-jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu di bagian median. F, jembatan sempit atau panjang, jalan layang, dan jalan bawah tanah. G, tempat-tempat lain di mana lingkungan jalan banyak berinteraktif dengan jalannya. Menurut karakteristik dan penggunaannya. Pertama, lampu tabung, flow range, tekanan rendah. Efisiensi rata-rata lumen atau watt 60-70. Umur rencana rata-rata 8.000 sampai 10.000. Daya watt 18 sampai 20, 36 sampai 40. Pengaruh terhadap warna objek sedang. Keterangan untuk jalan kolektor dan lokal. Efisiensi cukup tinggi tetapi berumur pendek. Jenis lampu ini masih dapat digunakan untuk hal-hal yang terbatas. Yang kedua, lampu gas merkuri tekanan tinggi, dalam kurung MBF atau U tutup kurung. Efisiensi rata-rata 50-55. Umur rencana rata-rata 16.000 sampai 24.000. Daya 125, 250, 400, 700. Pengaruh terhadap warna objek sedang. Keterangan untuk jalan kolektor, lokal, dan persimpangan. Efisiensi rendah, umur panjang, dan ukuran lampu kecil. Jenis lampu ini masih dapat digunakan secara terbatas. Lampu gas sodium bertekanan rendah, dalam kurung shock. Efisiensi rata-rata 100-200.
Umur rencana rata-rata 8.000 sampai 10.000. Daya 90 180. Pengaruh terhadap warna objek sangat buruk. Keterangan untuk jalan kolektor, lokal, persimpangan, penyeberangan, terowongan, tempat peristirahatan. Efisiensi sangat tinggi. Umur cukup panjang. Ukuran lampu besar sehingga sulit untuk mengontrol cahayanya. Dan cahaya lampu sangat buruk karena warna kuning. Jenis lampu ini dianjurkan digunakan karena faktor efisiensinya yang sangat tinggi. Yang keempat, lampu gas sodium tekanan tinggi (SON). Efisiensi rata-rata 110. Umur rencana rata-rata 12.000 sampai 20.000. Daya 150, 250, 400. Pengaruh terhadap warna buruk. Keterangan untuk jalan tol, arteri, kolektor, persimpangan besar atau luas, dan interchange. Efisiensi tinggi, umur sangat panjang, ukuran lampu kecil sehingga mudah pengontrolan cahayanya. Jenis lampu ini sangat baik dan sangat dianjurkan untuk digunakan. Angka pertama, A. Perlindungan terhadap manusia atau benda jika bersentuhan dengan komponen dalam rumah lampu. B. Perlindungan terhadap rumah lampu jika bersentuhan dengan benda. Simbol 0. Tingkat perlindungan A. Tanpa perlindungan. B. Tanpa perlindungan. 1. A. Perlindungan terhadap sentuhan yang tidak disengaja oleh bagian tubuh seperti tangan. B. Perlindungan terhadap masuknya benda padat berdiameter 50 mm. Nomor 2. Tingkat perlindungan A. Perlindungan terhadap sentuhan seukuran jari tangan. B. Perlindungan terhadap masuknya benda yang berdiameter 12 mm dan panjang 80 mm. Nomor 3. A. Perlindungan tersentuh peralatan kawat atau sejenisnya yang tebalnya lebih dari 2,5 mm. B. Perlindungan terhadap masuknya benda yang sangat kecil tapi padat. A. Seperti pada nomor 3, tetapi lebarnya lebih dari 1,00 mm. B. Perlindungan terhadap masuknya benda asing. Nomor 5. A. Perlindungan sempurna terhadap sentuhan. B. Tahan debu. Perlindungan terhadap debu, tetapi debu masih dapat masuk, walau tidak dalam jumlah banyak yang dapat mengganggu operasionalis. Nomor 6. A. Perlindungan sempurna terhadap sentuhan. B. Tahan debu. Perlindungan yang sempurna dan debu tidak dapat masuk ke dalam rumah lampu. Angka kedua. A. Perlindungan rumah lampu jika kontak atau bersentuhan dengan benda cair. Yang nomor 0, tingkat perlindungan 0 tanpa perlindungan. 1. Perlindungan terhadap tetesan air, tetapi tidak menimbulkan efek yang berbahaya dan merusak. Nomor 2. Tahan tetesan air. Perlindungan terhadap tetesan air yang jatuh ke rumah lampu tidak menimbulkan efek bahaya ketika rumah lampu dimiringkan dengan membentuk sudut sampai 15 derajat. Ketiga, tahan hujan. Perlindungan pada air hujan dalam berbagai sudut sampai dengan 60 derajat. Yang keempat, tahan percikan air. Percikan air yang terkena dari arah manapun tidak akan menimbulkan efek bahaya. Yang kelima, tahan semburan air. Tahan terhadap semburan air yang keluar dari keran, misalnya keran taman. Yang keenam, tahan
derasan air. Tahan terhadap air deras, misalnya gelombang air laut. Yang ketujuh, tahan dan kedap air. Air tak mungkin masuk pada kondisi waktu dan tekanan yang tetap. Ke-8, tahan dan kedap air. Air tidak mungkin masuk pada kondisi waktu dan tekanan yang tinggi atau khusus. Keterangan tingkat perlindungannya dinyatakan dengan IP perlindungan terhadap sentuhan atau tempat. Penempatan lampu penerangan. Pertama, penempatan lampu penerangan jalan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan a. Kemerataan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan tabel 2.4. B. Keselamatan dan keamanan bagi pengguna jalan. C. Pencahayaan yang lebih tinggi di area tikungan atau persimpangan dibandingkan pada bagian jalan yang lurus. D. Arah dan petunjuk guide yang jelas bagi pengguna jalan dan pejalan kaki. Yang kedua, sistem penempatan lampu penerangan jalan disarankan pada tabel 2.5. Ketiga, pada sistem penempatan parsial, lampu penerangan jalan harus memberikan adaptasi yang baik bagi penglihatan pengendara, sehingga efek kesilauan dan ketidaknyamanan penglihatan dapat dikurangi.